Bu Siti mengaduk kolak pisang di atas kompor kecilnya. Aroma manis bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan sore. Bulan Syawal memang rezeki bagi tukang masak seperti dirinya. Semenjak suaminya sakit-sakitan, dialah yang menopang keluarga dengan keahlian memasak. Panggilan rewang dari hajat ke hajatan, dari satu desa ke desa lain, menjadi rutinitas yang tak pernah ia keluhkan. Namun, panggilan dari Pak Lurah Wignoyo, desa Ujung Semi, terasa berbeda. Bukan hanya jarak yang lumayan jauh, melainkan juga hari yang ditentukan. Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. 3 hari berturut-turut yang dianggap keramat oleh banyak orang di desanya. Konon, setiap ada hajatan di hari-hari itu, petaka tak terhindarkan. Bu Siti, benar ini rumahnya? Suara perempuan muda membuyarkan lamunannya. Perempuan itu mengenakan kerudung sederhana, menanyakan hal yang sama seperti yang diucapkan suruhannya. Bu Siti mengangguk ramah. Benar Mbak Yu, masuk. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Rati, suruhan Pak Lurah. Ia menjelaskan bahwa Pak Lurah sangat ingin menikahkan anaknya, tetapi tak ada tukang masak yang berani menerima panggilan di hari-hari keramat itu. Pak Lurah tidak mau mengganti tanggal karena sudah jadi keputusan, ujar Rati dengan nada putus asa. Bu Siti ragu membayangkan cerita-cerita seram tentang hari-hari keramat itu berkelebatan di benaknya. Namun, ia tak bisa menolak rezeki yang datang. Ia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan suaminya dan pendidikan cucunya. Baiklah Mbak Yu, saya terima, jawab Bu Siti setelah menarik nafas panjang. Desa Ujung Semi terletak di Kecamatan Kangkung, sebuah wilayah yang dulu merupakan bagian dari Kecamatan Cepiring. Daerah itu dikenal sebagai penghasil tembakau dan padi. Di masa lalu, di sana berdiri pabrik gula peninggalan Belanda. Saksi bisu kejayaan masa lalu. Setio anak muda yang diutus Pak Lurah menjemputnya, mengendarai sepeda motor hitam merah melewati jalan-jalan desa yang sepi. Ladang tembakau yang terhampar luas dan kuburan desa yang membuat bulu kuduk merinding. Di sepanjang perjalanan, Setio hanya sedikit bicara. Ia hanya menjawab pertanyaan Bu Siti dengan singkatan padat. Suasana itu semakin menambah rasa tidak nyaman di hati Bu Siti. Ketika tiba di rumah Bu Lurah, Bu Siti dikejutkan dengan kemegahan rumah itu. Rumah joglo kayu jati yang terdiri kokoh dengan pagar tembok yang tinggi. Rumah itu tampak mewah dan sekaligus angker. Rumah itu sepi, tak ada senyuman ramah atau sapaan hangat dari warga desa seperti yang biasa ia temui. Semua orang menunduk dan menghindari tatapannya. Dik Setio, orang-orang di sini kok aneh ya? Tanya Bu Siti. Oh, itu biasa, Bu. Pak Lurah memang punya aturan sendiri, jawab Setio datar. Di pendopo, Bu Siti bertemu dengan Pak Lurah Wignoyo dan istrinya. Pak Lurah memberikan segopok uang sebagai uang muka, jauh lebih besar dari tarif yang ia biasa diterima. Terima kasih banyak Pak Lurah, ucap Bu Siti dengan sedikit ragu. Sama-sama Bu Siti, semoga Anda betah di sini, jawab Pak Lurah dengan senyum yang terasa dipaksakan. Malam itu Bu Siti mulai memasak.
Ia membuat rendang sapi, oseng-oseng buncis, mie goreng, dan sambal ati. Semua bahan sudah disediakan, tapi suasana dapur terasa mencekam. Para pembantu dapur lain hanya diam dan melakukan pekerjaan masing-masing tanpa bicara. Bu Siti merasa aneh. Ia coba mengajak salah satu pembantu dapur ngobrol, tetapi orang itu hanya menunduk dan mempercepat pekerjaannya. "Kang, orang-orang di sini kenapa semua diam ya?" tanya Bu Siti kepada seorang laki-laki yang sedang menanak nasi. Laki-laki itu menatap Bu Siti dengan tatapan kosong. "Sudah begitu adatnya di sini, Bu. Pak Lurah tidak suka ada yang banyak bicara." "Lalu Kang, dari mana berasal?" Laki-laki itu menghela napas panjang. "Saya dari Serang, Banten, Bu. Sudah 5 tahun saya bekerja di sini." "5 tahun? Kang tidak rindu keluarga?" Laki-laki itu menggeleng. "Saya sudah tidak punya keluarga lagi, Bu. Saya mati bunuh diri karena terlilit hutang." Jantung Bu Siti berdenyut kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kang, apa sebenarnya yang terjadi di sini?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Laki-laki itu menatap Bu Siti dengan tatapan penuh kesedihan. "Bu, Anda tidak tahu apa-apa. Anda ada di tempat yang salah. Semua orang di sini adalah orang yang mati karena kecelakaan. Mereka dipanggil oleh Pak Lurah untuk menyelesaikan urusan mereka di dunia ini." Bu Siti terkejut. Ia menatap laki-laki itu dan melihat bahwa tumitnya hilang. Lalu melihat kaki pembantu dapur lainnya dan menemukan hal yang sama. Semuanya tidak memiliki tumit. "Tidak mungkin," bisik Bu Siti. Tiba-tiba lampu di rumah Pak Lurah padam. Bu Siti merasa panik dan berusaha mencari jalan keluar. Ia meraba-raba dinding dan menabrak berbagai benda. Suara azan subuh terdengar sayup-sayup. Bu Siti menyadari bahwa ia sudah berada di luar rumah Pak Lurah. Ia melihat sekeliling dan terkejut bahwa rumah joglo mewah itu lenyap. Yang ada hanyalah sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri di tengah kuburan. Bu Siti berlari sejauh mungkin dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Ia sampai di rumahnya dengan napas tersengal-sengal. Ia menceritakan semuanya yang dialaminya kepada suaminya dan anak-anaknya. Awalnya mereka tidak percaya. Namun setelah Bu Siti menunjukkan uang yang diterimanya dari Pak Lurah, mereka mulai merasa ngeri. "Bu, uang ini banyak sekali. Dari mana Ibu dapat?" tanya Suwati, anak Bu Siti. "Ibu tidak tahu, Suwati. Ibu merasa seperti bermimpi buruk." Mereka segera menemui Pak Kiai Ahmad, seorang ulama yang disegani di desa mereka. Pak Kiai mendengarkan cerita dari Bu Siti dengan seksama. "Benar Bu Siti, Anda sudah berada di alam gaib. Pak Lurah Wignoyo adalah orang yang sakti mandraguna. Ia bisa memanggil arwah penasaran untuk melayaninya," ujar Pak Kiai dengan wajah serius. "Lalu Pak, apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Siti. "Sebagian uang itu sedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sisanya simpan baik-baik. Jangan sampai jatuh ke orang yang salah. Dan jangan pernah kembali ke rumah Pak Lurah," jawab Pak Kiai. Bu Siti menuruti nasihat Pak Kiai. Ia menyedekahkan sebagian uangnya dan menyimpan sisanya di bank.
Ia berusaha melupakan kejadian mengerikan itu dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, bayangan rumah Pak Lurah, para pembantu dapur tanpa tumit, dan laki-laki yang mati bunuh diri itu terus menghantui mimpinya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam Bu Siti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan yang pelan. Terdengar suara seorang memanggil namanya. Siti, Siti. Ia berusaha mengabaikan suara itu, tapi bisikan itu semakin keras dan jelas. Siti, kembalilah, kembalilah. Bu Siti merasa takut dan bertanya-tanya siapa yang memanggil dirinya. Ia melihat ke arah jendela terkejut melihat sosok perempuan di depan rumahnya. Perempuan itu mengenakan kerudung putih dan memiliki wajah pucat. Mata menutup Bu Siti dengan tatapan kesedihan. "Siapa Anda?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum pahit. "Saya adalah Ratih, suruhan Pak Lurah. Saya datang untuk meminta tolong." "Tolong apa?" Pak Lurah semakin sakti dan berbahaya. Ia ingin menguasai seluruh desa Ujung Semi. Ia akan melakukan ritual yang mengerikan untuk mencapai tujuan. Ritual apa? Ritual pengorbanan. Ia membutuhkan tumah segar untuk menguatkan kekuatannya. Bu Siti merasa ngeri. Ia lalu bertanya, "Tumah segar yang dimaksud apa?" Ratih menunduk. "Bu, tumah segar itu adalah anak-anak kecil yang ia sudah culik beberapa dari anak desa ini." Bu Siti terkejut. "Ya Allah, kita harus menyelamatkan anak-anak itu." Ratih mengangguk. "Saya akan membantu Anda, tapi kita harus berhati-hati. Pak Lurah memiliki banyak pengikut yang setia." Bu Siti dan Ratih menyusun rencana untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh Pak Lurah. Mereka meminta bantuan Pak Kiai Ahmad dan beberapa warga yang berani. Malam itu, mereka menyusup ke rumah Pak Lurah. Mereka berhasil menemukan anak-anak yang disekap di bawah tanah. Namun, mereka dihadang oleh Pak Lurah dan pengikutnya. Terjadi pertempuran sengit. Pak Lurah mengeluarkan berbagai ilmu hitam untuk menyerang mereka. Namun, Pak Kiai Ahmad dan warga desa berhasil melawan. Akhirnya, Pak Lurah berhasil dikalahkan dan anak-anak berhasil diselamatkan. Pak Lurah ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Desa Ujung Semi kembali aman, namun Bu Siti merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia masih dihantui oleh bayangan rumah Pak Lurah dan para pembantu dapur tanpa tumit. Ia tahu bahwa ada kekuatan jahat yang masih mengintai di sekitar mereka. Ia merasa bahwa ia masih memiliki tugas yang belum selesai. Suatu malam, Bu Siti bermimpi tentang pohon beringin raksasa yang berdiri di tengah kuburan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki tua berdiri di atas pohon itu. Laki-laki tua itu menatap Bu Siti dengan tatapan misteri. "Kamu belum selesai, Siti. Masih ada rahasia yang harus kamu ungkap." Bu Siti terbangun dari tidurnya dengan perasaan bingung. Ia bertanya-tanya apa ya rahasia yang harus diungkap. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke kuburan. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Ia mengajak Suwati dan beberapa warga desa untuk menemaninya. Mereka tiba di kuburan Kemangi pada malam hari. Kuburan itu tampak gelap dan menakutkan. Bu Siti dan teman-temannya mulai mencari petunjuk. Mereka menemukan sebuah batu bisan
yang berbeda dari batu nisan lainnya. Batu nisan itu terbuat dari batu hitam dan diukir dengan berbagai simbol aneh. Bu Siti mencoba membaca simbol-simbol itu. Ia merasa familiar dengan simbol-simbol itu. Ia pernah melihat simbol-simbol itu di buku kuno tentang ilmu hitam. Bu, simbol-simbol ini berbahaya. Sebaiknya kita pergi dari sini, ujar Suwati dengan nada khawatir. Bu Siti menggeleng. Tidak, Suwati, saya harus mencari tahu apa arti simbol ini. Ia terus membaca simbol-simbol itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah kalimat yang tersembunyi. Di balik pohon beringin tersembunyi sebuah rahasia yang mengerikan. Bu Siti dan teman-temannya segera mencari di bawah pohon beringin. Mereka menggali tanah di sekitar pohon itu dan menemukan sebuah peti kayu. Mereka membuka peti kayu itu dan terkejut melihat isinya. Di dalam peti kayu itu terdapat sebuah buku kuno yang berisi mantra-mantra ilmu hitam dan sebuah keris berukiran aneh. Bu Siti merasa ngeri. Ia tahu bahwa buku dan keris itu adalah benda-benda yang sangat berbahaya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari kuburan Kemangi berubah menjadi gelap gulita. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Bu Siti dan teman-temannya merasa ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun, mereka terperangkap di dalam kuburan. Mereka dikelilingi oleh hantu-hantu dan makhluk-makhluk halus yang menyeramkan. Mereka berusaha melawan, tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan makhluk-makhluk itu. Bu Siti merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia dan teman-temannya akan mati di tempat itu. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari langit. Cahaya itu menyinari seluruh kuburan Kemangi dan menghalau hantu-hantu dan makhluk-makhluk halus itu. Bu Siti dan teman-temannya selamat. Mereka berhasil keluar dari kuburan dengan selamat. Namun, mereka merasa trauma dengan apa yang telah terjadi. Dan mereka trauma dengan menginjak kaki lagi di kuburan Kemangi. Bu Siti kembali ke rumahnya dengan hati yang hancur. Ia merasa bahwa ia telah membuka pintu ke dunia yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia masih harus menghadapi banyak tantangan di masa depan. Ia harus melindungi keluarganya dan desanya dari kekuatan jahat yang mengintai di sekitar mereka. Ia juga harus mencari tahu rahasia yang tersembunyi di balik kuburan Kemangi. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang dan berbahaya. Namun, ia bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Ia akan terus mencari kebenaran, meskipun ia harus menghadapi segala macam risiko. Karena ia tahu bahwa hanya dengan kebenaran ia bisa menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Namun, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Siapakah laki-laki tua yang muncul dalam mimpinya? Dan rahasia mengerikan apa yang tersembunyi di balik kuburan Kemangi? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap tak terjawab, menggantung di udara seperti kabut di atas kuburan, meninggalkan rasa penasaran yang tak pernah padam.